Baik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai standar nasional pendidikan. Di sini kami mengangkat 4 topik. Yang pertama, pengertian standar nasional pendidikan. Yang kedua, fungsi dan tujuan standar nasional pendidikan. Yang ketiga, standar isi. Yang keempat, kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang pertama itu pengertian standar nasional pendidikan. Dalam peraturan pemerintah tahun 2005 nomor 19 itu disebutkan bahwa standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi tampak jelas bahwa dalam peraturan pemerintah itu disebutkan bahwa standar nasional pendidikan ini adalah kriteria umum atau kriteria minimal atau persyaratan umum untuk sistem pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu menyebutkan pendidikan nasional itu mengharapkan membentuk manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak, berbudi mulia, sehat, berilmu, cakap, juga menjadi warga negara yang transisi dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, tanah maupun udara. Selanjutnya, fungsi dan tujuan standar nasional pendidikan. Standar nasional pendidikan ini berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Jadi, tampak jelas bahwa standar nasional ini berfungsi sebagai dasar sebuah manajemen pendidikan, baik itu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Selanjutnya, tujuan dari standar nasional pendidikan. Tujuan dari standar nasional pendidikan ini untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Tampak jelas bahwa tujuan dari standar nasional pendidikan ini adalah untuk menghasilkan atau menjamin mutu pendidikan agar pendidikan nasional itu bermutu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa dan bangsa yang bermartabat. Yang selanjutnya itu standar nasional pendidikan itu disempurnakan secara terencana, terarah, berkelanjutan sesuai dengan tuntutan zaman atau tuntutan kehidupan baik secara nasional maupun global. Jadi standar nasional ini bukan hanya semena-mena dibuat atau asal-asalan dibuat. Jadi standar nasional pendidikan ini adalah itu disempurnakan secara terarah, berkelanjutan sesuai dengan tuntutan kehidupan. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Putri Mawardah. Baiklah, saya Putri Mawardah Rahma akan menjelaskan tentang standar isi dan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang apa itu standar isi. Standar isi yang merupakan suatu bagian rencana lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal. Pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006. Yang tujuan standar isi ini yang merupakan meningkatkan mutu pendidikan yang diarahkan untuk pengembangan potensi peserta didik sesuai dengan perkembangan ilmu, teknologi, seni, serta pergeseran paradigma pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Selanjutnya ini dalam standar isi yang mencakup yang pertama kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan pedoman dalam penyusunan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan. Yang kedua yaitu beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Yang ketiga ini kurikulum tingkat satuan pendidikan yang akan dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan panduan penyusunan kurikulum sebagai bagian tidak terpisahkan standar isi. Yang terakhir yaitu yang keempat, kelana pendidikan untuk penyelenggarakan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya yaitu kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan. Pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik ini yang menggunakan standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Hal-hal ini yang diatur dalam standar kompetensi lulusan
yang disingkat dengan SKL, yang mencakup standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dan pendidikan dasar dan menengah. Nah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran. Nah, peraturan menteri terkait standar kompetensi lulusan yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yaitu nomor 23 tahun 2006 yang menetapkan standar kompetensi lulusan atau yang disingkat dengan SKL untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Nah, yang kedua ini pelaksanaan SKL Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 24 tahun 2006 yang menetapkan tentang pelaksanaan standar isi dan standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Baiklah, saya Lutfi Aziza akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Putri Mawaddah. Sebelumnya, rekan saya juga sudah menjelaskan mengenai pengertian standar pendidikan, fungsi dan tujuan, dan standar isi. Dan di sini saya melanjutkan penjelasan dari rekan saya Putri Mawaddah mengenai kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan. Nah, untuk kompetensi pendidikannya itu menggunakan standar SKL, itu standar kompetensi lulusan. Nah, di sini ada beberapa pendapat, yaitu dari Ainul Haris. Dia menyatakan SKL ialah kemampuan lulusan yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap yang digunakan sebagai pedoman untuk kelulusan peserta didik tersebut. Nah, di sini SKL tersebut terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama SKL pada jenjang pendidikan dasar, kemudian SKL pada jenjang pendidikan menengah, dan yang ketiga SKL pada satuan pendidikan menengah kejuruan. Di sini untuk SKL pada tingkat jenjang pendidikan dasar yang dikenal sebagai SD bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, kemudian pengetahuan, kepribadian, akhlak, dan kepribadian untuk hidup mandiri. Nah, di sini di SD ini kita mulai diajari dengan huruf-huruf dan angka-angka. Kemudian diajarkan untuk menjadikan kepribadian yang lebih berkarakter. Dan yang paling penting di SD inilah kita diajari untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri. Nah, kemudian untuk SKL pada jenjang pendidikan menengah yang dikenal dengan SMP itu bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan untuk hidup mandiri. Nah, setelah kita sudah SD lanjut ke SMP. Nah, di SMP ini kita diasah dengan kemampuan kita sendirinya. Kemudian SKL pada satuan pendidikan menengah kejuruan yang dikenal dengan SMK. Nah, di SMK inilah kita mengenali diri kita sendiri. Seperti kan kejuruan di sini kan seperti di SMA. SMA itu kan ada IPA dan IPS. Nah, kita di sini diasah dengan kemampuan kita sendirinya. Kemudian di SMK seperti adanya pertanian dan teknik informatika. Kemudian selanjutnya itu mengenai kompetensi tenaga kependidikan. Nah, di sini ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama ialah kualifikasi akademik, yaitu pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahliannya. Jadi misalnya dia seorang guru biologi, jadi dia harus mempunyai sertifikat dari perguruan yang mencakup dari FKIP biologi. Nah, kemudian
kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan anak usia dini meliputi yang pertama itu ada beberapa kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi pedagogi, di mana kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik tersebut, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kemudian kompetensi kepribadian, di mana kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan menjadi teladan bagi peserta didik, yaitu di mana pendidik ini harus memiliki kepribadian yang baik sehingga menjadi teladan bagi peserta didik lainnya. Kemudian adalah kompetensi profesional, yaitu kemampuan penguasaan materi pembelajaran yang secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik tersebut. Disinilah pentingnya yang pertama tadi, yaitu kualifikasi akademik. Jadi ketika sudah mendalami suatu materi, maka ketika menyampaikan kepada peserta didik tersebut akan baik atau dapat dipahami dengan baik. Dan yang keempat adalah kompetensi sosial, di mana ini kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali murid, dan masyarakat sekitar. Di sini nih pendidik ini harus bisa melakukan interaksi sosial baik kepada peserta didik maupun di sekitarnya. Yang keempat, seseorang yang tidak memiliki ijazah atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat 2, tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan. Kan tadi pada poin yang kedua, yang pertama yaitu harus memiliki sertifikat atau ijazah. Namun jika dia tidak mempunyai ijazah tapi dia punya keahlian khusus, seperti guru silat, dia tidak mempunyai ijazah tapi dia bisa mengajari atau mendidik anak, jadi dia bisa dijadikan sebagai pendidik walaupun tidak memiliki ijazah. Dan yang kelima ialah kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Sekian dari penjelasan saya.